yang tidak boleh divaksin Oke. itu orang yang sudah pernah kena COVID. Oke. Kenapa? Kok orang sudah pernah nggak boleh? Karena sudah terbentuk antibodi. Otomatis itu. Otomatis kan dia sudah kenal sama virus Oh, virus COVID-nya kan. oke. Dia sudah pernah terpapar. Oke, apa kabar teman-teman? Selamat datang di WVN Family Bukan Podcast. Kali ini sangat spesial teman-teman. Kita kedatangan tamu yang bisa dikatakan sangat sibuk untuk di Kupang NTT. Beliau juga banyak sekali menjabat di partai mungkin, atau di sosial juga ada, dan di olahraga. Mungkin teman-teman semua pasti sudah pada tahu Dr. Christian Widodo. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Manggilnya dokter aja ya, lebih enak ya. Siap. Betul. Dok aja ya. Ya. Soalnya saya biasanya manggilnya Ko soalnya. saya panggilnya Kotobi. Lah kan lucu ya jadi. Nggak apa-apa. Biar lebih enak aja. Ya, Karena siap. teman-teman pasti kenalnya Dr. Christian, panggilannya Dokter Christian. Ya. Dok Christian ya, Ya. Dokter Christian ya. Ya, siap. Kayak gimana nih kabarnya, Dok? Kabarnya sehat, Kotomi. Puji Tuhan. Ya. Sudah lama rasanya kita nggak ketemu ya. Betul, Kotomi sehat. Puji Sama Tuhan. Keluarga Puji. juga sehat ya. Puji Tuhan, haleluya. Sehat semua coy. Sebenarnya nggak sibuk sih tadi. Ah. Yang sibuk tuh presiden biasa. Presiden, aduh. Tapi iya, sesibuk iya. apapun kalau Kotomi panggil pasti harus siap. Amin. Makanya Kotomi WA langsung siap gerak. Aduh. Langsung Ya enggak lah. atur Ini waktu Koko kesini. jabatannya kita rakyat jelata bisa apa Koko? Kotomi bisa. Semua kita masyarakat. Iya. Masyarakat dan Tuhan dua aja. Oke, aktivitas hari-hari sekarang apa, Dok? Sekarang untuk Aktivitas nih sehari-hari. Jadi selain mungkin teman-teman sudah tahu Oke. saya anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Ya. Lalu saya ketua Partai Solidaritas Indonesia Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara. Ketua umum ya? Ketua Dok? ya, kita Ketua sebutnya ketua provinsi. Oh, ketua provinsi. Ya, Oke. kalau di PSI itu sebutan ketua umum untuk ketua pusat, Pusat. Indonesia. Oh, Ya, oke. ketua nasional. Jadi kita bilangnya ketua provinsi. Ketua provinsi NTT ya. Ya. Lalu saya juga seorang dokter umum. Dokter umum. Ya, lalu kalau kegiatan sehari-hari ya banyak di organisasi terlibat banyak. Mulai dari organisasi sosial, Oke. organisasi pemuda masyarakat, Ah. organisasi olahraga. Ya itu saya aktif lah di semua itu. Olahraga tuh lebih banyak di olahraga bela diri. Oh, oke. Nah. Jadi kayak tinju. Tinju. Selain tinju apa itu? Yang aku tahu sih karena Dokter Christian kan punya sasana tinju ya. Betul. Di TDM Warrior. Warrior, Apa ya. itu hanya tinju aja atau gimana sih, Dok? Iya. Jadi kalau aktif di olahraga bela diri itu di tinju, Tinju. ada wusu, Wusu, ada kayak tarung derajat. tarung derajat, tarung bebas itu ya berarti ya? Iya. Tarung bebas yang ya. biasa dipakai polisi, brimob ya. Tentara. Tentara, oke. Jadi sebenarnya hampir semua sih olahraga bela diri itu anak-anak atletnya sering datang ke Warrior. Ke Warrior, ya. Training Camp. Ah. Ya dulu waktu Warrior masih aktif itu kalau anak-anak mau PON misalkan Kempo, Taekwondo. Jadi bukan hanya tarung derajat, wusu dan tinju tadi, tapi semua. Jadi mereka semua tuh kalau mau latihan kebetulan di Warrior tuh di lantai satunya ada latihan beban. Oke. Lantai duanya tuh ada sansak-sansak, bisa Oke. latihan pukul, latihan tendang. Jadi setelah mereka latih skill pukul tendang, mereka bisa turun di bawah untuk melatih kekuatan otot, kecepatan pukulan. Itu kan perlu dengan beban. Beban Latih ya. beban ya. Jadi hampir semua sih terlibat kalau di olahraga bela diri itu hampir semua. Hampir semua ya. Ya, memang hobinya kok Tommy. Cukup sibuk sekali. Bagi waktunya gimana itu? Bagi waktunya Karena jabatnya lumayan banyak kan, ketua partai iya. Dokter juga. Dokter klinik masih aktif. masih aktif sampai sekarang, Dok ya? Ya, aktif. Klinik Kupang Geraha Medika. Teman-teman juga mungkin banyak Sudah tahu yang ya, Kupang Geraha Medika. Ya, di TDM itu masih, cuma prakteknya udah jarang aja pakai. Dokter Krisnya yang jarang praktek. Jarang. Di sana ada dokter umum selalu yang Oh, jaga ada. oke. Di kliniknya tetap ada ya, Dok Ada. ya? Kan kita melayani BPJS. Jadi tetap pelayanan semua jalan. Hanya sayanya aja yang waktu prakteknya saya Kurangi ya. Ya, Oke. jadi lebih banyak pakai janjian. Contoh pasien-pasien itu misalkan
minta gitu, nanti saya kumpul dalam satu hari. Misalkan saya tentukan hari Kamis ya jam 6. Jadi sampai jam sekian gitulah. Saya kumpulkan. Kadang-kadang ada pasien yang sugesti aja, misalkan maunya sama dokter A, dokter B, bukan saya lebih bagus, tidak, tapi kadang-kadang sugesti itu kan ada. Mereka lebih nyaman mungkin ya, kan Dok ya. Kotomi juga ngerasa kalau udah cocok sama satu dokter maunya itu terus ya. Benar. Ya, itu kan karena komunikasi aja. Oke, tapi sampai sekarang masih tetap ya dokter di situ masih ya. Masih, tapi nggak banyak lagi. Dulu kan setiap hari prakteknya sebelum di DPRD. Betul. Ya, cuma kan kegiatan di DPRD juga banyak. Betul. Ada rapat-rapat, kadang ada kunjungan ke daerah. Jadi ya udah dikurang-kurang. Suka keliling NTT sekarang. Keliling. Kalau DPRD itu harus keliling. Kita harus banyak mendengar aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat. Kalau kita nggak datangi gimana kita tahu? Betul. Mereka aja nggak bisa hubungi kita. Jadi kita harus turun. Misalkan nih kita mau tahu di SOE itu, rumah sakit di SOE itu ada keluhan apa sih? Jadi Koko ke SOE. Ke sana. Kita harus ke sana. Di rumah sakit kita diskusi sama dokternya, perawatnya, direkturnya, misalkan, supaya pulang nanti semua itu kita tampung. Nanti waktu rapat DPRD provinsi dengan pemerintah, provinsi disampaikan dengan dinas-dinas terkait. Ya kan pemerintah provinsi itu eksekutif, kita kan legislatif. Kita legislasi, kita menyampaikan, nanti eksekutif ini yang eksekusi. Mengeksekusi, betul. Kebijakannya mereka yang eksekusi, makanya namanya eksekutif. Eksekutif. Ya, mereka eksekutornya. Jadi kita menyampaikan, maka itu kita harus banyak mendengar supaya bisa menyampaikan. Nanti jadi lebih banyak turun ke lapangan jadi ceritanya ya, Dok ya. Kayak begitu. Cukup sibuk gini, coy. Lumayan. Makanya saya beruntung banget nih Dokter Christian bisa nyempatin waktu nih, karena saya agak ragu-ragu ini bisa nggak ya dokter ini ya, karena ngurus masyarakat se-NTT ini dia sudah segini banyak, iya kan? Apalagi masa-masa seperti sekarang, otomatis mungkin dokter akan lebih sering ke masyarakat untuk sosialisasi mungkin soal COVID ya. Sekarang kan sekarang pasti banyak gitu kan sosialisasinya. Masalah-masalah ya. Contoh kayak sekarang soal vaksin mungkin. Kan banyak sekali masyarakat masih rancu informasi soal vaksin. Nah, masalah-masalah apa yang menurut dokter yang muncul? Maksudnya tentang vaksin ini terutama. Kalau vaksin tuh paling banyak masyarakat tuh nggak percaya sama vaksin. Itu masih banyak lah beredar di masyarakat. Jadi ya mungkin kalau kita bergaul sesama dengan masyarakat yang di tingkat kita, di level kita, mungkin mereka teredukasi dengan baik, mereka percaya. Tapi kalau kita turun lebih ke masyarakat di akar rumput, banyak juga yang termakan isu-isu negatif soal vaksin. Nah, oleh karenanya tugas kita semua nih, bukan hanya pemerintah, kita masyarakat juga masyarakat yang tahu pentingnya vaksin harus bantu mengedukasi masyarakat. Sampaikan bahwa vaksin itu aman. Sebenarnya aman harusnya ya kan? Ya, kalau nggak aman nggak mungkin IDI, Ikatan Dokter Indonesia menyetujui. Betul. BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat. Pemerintah melakukan vaksinasi. Itu berarti manakala 3 unsur ini sudah menyatakan vaksinasi itu aman, sudah dikeluarkan, diedarkan untuk masyarakat, ya berarti sudah pasti aman. Itu sudah melalui berbagai macam uji klinis dan macam-macam ya, Dok ya. Mulai dari praklinis, uji klinis ya kan, terus pengawasan terhadap KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu semua sudah efek-efeknya setelah 3 bulan setelah divaksin, itu semua sudah mereka lakukan. Jadi tidak perlu khawatir lah. Kita harus bantu pemerintah supaya kita bisa keluar dari pandemi ini, karena satu-satunya pilihan terbaik saat ini adalah vaksinasi. Untuk saat ini ya. Selain kita tetap mentaati protokol itu ya. penting ya. Itu penting. Pakai masker teman-teman. Nah, ini contohnya contoh kayak gini ya. Karena kita dekat. Jadi sebaiknya tetap pakai masker ya. Jadi sorry, Dok. Tak potong sedikit. Kadang-kadang kan saya sebagai orang awam kadang-kadang bertanya, apakah kita setelah divaksin itu tidak mungkin kena corona lagi, atau apa nih efeknya waktu saya masyarakat umum kalau divaksin itu? Jadi vaksin itu kan satu orang dapatnya 2 kali. Vaksin itu 2 kali ya? 2 kali. Yang pertama ini sudah terbentuk antibodi. Waktu kita dimasukkan vaksin itu. Jadi gini, vaksin itu
adalah virus yang dilemahkan, inactivated. Jadi dilemahkan atau dimatikan, dimasukkan ke dalam badan kita supaya badan kita ini membentuk antibodi buat sendiri melawan ya? virus itu. Jadi istilahnya dia dikenalin, badan kita ini dikenalin, ini loh yang namanya corona nih, kasih. Badan kita langsung kenal antibodinya kita, prajuritnya kita, sistem imunnya kita langsung kenal, tentara kita langsung kenal. Oh, yang modelnya corona itu macam ini, karena sudah dimasukin. Begitu nanti, tapi sudah lemah, dia nggak bisa bikin apa-apa. Yang dimasukin hanya dikenalin itu ya? aja. Jadi dia nggak bisa berkembang di dalam badan kita. Nanti besok-besok kalau kita terhirup virus corona yang beneran nih, yang masih aktif, kita hirup, badan kita nih antibodi kita udah kenal. Oh, itu dia tuh yang namanya corona, diserang gitu, mati. Nah, itulah tujuannya kita divaksinasi supaya antibodi kita mengenal dan virus siap itu. ngelawan Siap jadinya. ngelawan. Nah, jadi sejak pertama kali kita disuntik itu antibodi kita sudah mulai terbentuk, tetapi belum sempurna. Maka itu perlu di booster yang kedua kali dengan jarak itu sekitar 2 minggu. 2 minggu sejak suntik pertama? Ya, suntik pertama, 2 minggu kemudian Kotomi nanti harus balik untuk mendapatkan suntikan yang kedua di booster. Nah, setelah suntik kedua itu antibodi kita sudah mulai maksimal tuh. Sampai 3 bulan itu dia mencapai puncaknya. Nah, dia bisa maksimal itu sekitar 98 sampai 99%. Tapi efikasinya itu 65,3%. Itu apanya itu efikasi? Nah, jadi efikasi itu artinya kemampuan tubuh kita untuk mendapatkan proteksi itu dari vaksin ini. Dari yang kita bicara yang Sinovac ini, yang CoronaVac ini itu 65,3% efikasi. Tapi bukan berarti itu maksudnya perlindungannya 65% lah. Tapi bukan berarti 65% masyarakat Indonesia terbebas dari COVID, sisanya kan tidak. 65% efikasi itu begini. Jadi di satu negara nih, Kotomi, misalkan ada 1 juta orang. 1 juta, Nah, diambil 1.000 orang dikasih vaksin, diambil 1.000 orang lagi dikasih air biasa, namanya placebo kalau bahasa kedokteran. Ya mereka nggak tahu, tapi mereka pikir mereka juga divaksin ya, pikirnya. 1.000 orangnya dikasih itu air biasa, 1.000 orangnya dikasih vaksin beneran. Lalu ini dilepas di komunitas yang tadi negara yang isinya 1 juta orang. Nah, ini dilihat ternyata 1.000 orang yang divaksin ini 65% dari mereka ini mendapat perlindungan. Mereka tidak bebas dari COVID-nya ya. Itu namanya efikasi. Tapi itu kan dipengaruhi oleh keadaan satu negara itu, yang 1 juta orang itu. Bagaimana mereka taat prokes tidak, kepadatan penduduknya, bagaimana mereka kalau tinggal dekat-dekat ya pasti penyebarannya lebih cepat. Makanya di Indonesia 65,3%, tapi dengan vaksin yang sama di Turki itu bisa 91% proteksinya. Karena jaraknya jauh-jauh mungkin ya? Ya, jumlah penduduknya lebih sedikit. 91 dan mungkin juga mereka lebih taat prokes. 91%. Lalu di Brasil itu kalau saya tidak salah ingat tuh sekitar 70-an%. Lebih tinggi efikasi di sana dengan vaksin yang sama. Dengan Sinovac ini ya? Dengan Sinovac ini. Nah, makanya saya bilang efikasi itu bukan 65% orang Indonesia nanti bebas ini. Bukan, 65% ini maksudnya proteksi diri. Tapi itu dipengaruhi oleh yang lingkungannya juga ya. Kayak begitu. Itu namanya efikasi. Tapi mencapai maksimal antibodinya itu 3 bulan setelah suntikan kedua. Itu bisa 90% lebih kita udah dia bekerja lah. Gitu. Untuk sampai saat ini vaksin apa sudah bisa masyarakat umum kayak kita nih bisa mendapatkan atau masih ngantri berapa waktu lagi gitu, Dok? Itu benar. Jadi masyarakat umum tuh kan direncanakan nanti di tahap kedua. Tahap kedua ya, di tahap kedua. Tahap gelombang pertama ini untuk tenaga kesehatan dulu difokuskan karena vaksin yang tersedia ini kan bertahap. Jumlahnya nggak langsung banyak ya. Lain kalau datang sekali sejumlah masyarakat Indonesia semua bebas pakai. Betul. Tapi karena yang datang ini, kita bicara judul besarnya ini, yang datang terbatas. Maka kita harus prioritaskan dulu tentaranya. Tentara dalam perang COVID ini kan tenaga kesehatan. Kalau tentaranya nggak dibekali dengan senjata, rompi anti peluru, kalau tentaranya kalah duluan, karena kan serangan itu tembus ke
ke masyarakat. Betul. Ya, jadi ada juga yang bilang, kenapa nakes duluan, kami masyarakat juga mau. Saya jelaskan. Oke. Kalau vaksinnya banyak, ibu dan bapak juga dapat semua. Pasti dapat. Pasti dapat. Betul. Tapi ini kan bicara datangnya bertahap. Ingat judul besarnya itu dulu. Datangnya bertahap. Maka siapa yang duluan, ya harus yang prioritas, yang Garda depan jadinya. Depan. Kalau garda depannya ditembak mati duluan, ya pasti kita semua kena peluru. Betul. Masyarakat kan mereka Betul. yang tangkis pelurunya. Maka mereka dikasih rompi anti pelurunya, rompinya itu ya vaksin. Setelah mereka terlindungi, mereka bisa berperang mengurus kita yang sakit, baru kita lagi yang divaksin masyarakat umum. Oh, gitu. Jadi gelombang kedua itu baru nanti masuk. Karena saya sempat juga bertanya-tanya, kok kita rakyat jelata ini nggak diperhatikan begitu loh? Iya kan? Kalau yang nggak ngerti kan pasti mikirnya gitu kan, kok ya. Iya. Kok yang duluan kok malah, sorry kadang-kadang pejabatnya mungkin. Pejabat sudah terima belum. ya? Kalau DPR itu malah ikut yang masyarakat yang gelombang kedua. Oh, DPR ikut yang masyarakat. Jadi saya 65 orang DPRD provinsi itu cuma saya yang sudah terima vaksin karena saya dokter. Dokter, bukan karena DPR-nya. Karena dokternya itu tenaga ya. kesehatannya. Jadi saya dikasih vaksin. Tapi teman-teman lain DPR belum. Ya, itu menandakan bahwa pemerintah punya itikat baik. Betul. Mereka prioritaskan yang tenaga kesehatan dulu dan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh publik lah, petugas publik yang memang harus bertemu masyarakat banyak untuk menangani pandemi ini. Contoh, Menkes. Menteri Kesehatan. Ya, kalau Menkes bilang dia bukan tenaga kesehatan, dia nggak boleh divaksin dulu lah, kasihan. Dia kan mau bikin kebijakan yang bagus-bagus buat pandemi ini. Dia harus banyak turun, mendengar, banyak rapat. Lah kalau dia nggak divaksin kan kasihan. Betul. Nah, kayak gitu tuh. Jadi gelombang pertama tuh nakes sama petugas publik. Petugas publik ya. Baru berikutnya masyarakat. Oke, kayak kepolisian gitu mungkin, Dok. Ya, gitu. kepolisian juga termasuk di gelombang pertama. Termasuk di gelombang pertama karena mereka harus mengamankan protokol kesehatan misalkan. Nah, itu kan kasihan mereka berdiri di jalan siang-siang panas-panas bertemu banyak orang melakukan operasi masker. Terus mereka sendiri tidak divaksin kan bahaya. Betul. Nah, tapi pejabat enggak. Pejabat tuh nanti pejabat ikutnya di gelombang kedua. Ya, Oke. Saya bayangan saya, wih nakalan nih pejabat jangan sampai duluan ini. Karena ya kan di mana-mana nama pejabat pasti lebih diprioritaskan. Ternyata enggak juga gitu kan ya. Kecuali pejabatnya itu memang petugas publik yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Oke. Contoh misalkan ada gubernur, Bapak Gubernur misalkan, atau ya pokoknya yang memang harus turun ke masyarakat. Turun ke lapangan, ya. Membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, itu kan dia memang harus divaksin. Oke. Kayak begitu. Terus kayak gini. Nah, sekarang kan banyak orang yang bertanya-tanya kenapa vaksin yang dipilih sama Indonesia ini Sinovac. Itu karena begini, mungkin gimana itu? Maksudnya karena kita orang awam sama sekali nggak mengerti kan gitu loh. Betul. Pertanyaan yang bagus, Kotomi. Jadi vaksin itu sebenarnya bukan hanya Sinovac. Yang dipesan Indonesia itu ada 6. Nah, ada 6 jenis? Ada 6. Oke. 6 merek nih. 6 merek, oke. Sinovac. Ya, Pfizer dan Moderna. Oke. Itu punyanya Amerika Serikat. Pfizer yang tulisnya pakai PFIZER. Sama Moderna itu dari Amerika. Amerika ya. Lalu ada yang dari Oxford, dari Inggris. Namanya AstraZeneca. Oke. Itu sudah berapa? 4. Terus ada lagi Sinopharm. Sinopharm ini China punya juga. Oh, bukan Sinovac ya, Sinopharm. Oke. Terus yang terakhir ada merah putih punya Biofarm. Oke. Itu Indonesia punya. Jadi ada 6 merek yang nanti semua itu masuk Indonesia, tapi kebetulan China punya ini jadi dulu sehingga dipesan dulu karena itu kan rebutan. Kalau pemerintah Indonesia nggak cepat, diambil negara lain. Makanya maunya cepat, yang ada ya diambil dulu. Tapi bukan berarti itu jelek ya, berarti tidak. Oke. Itu efikasinya sudah bagus, 65,3%. Untuk Indonesia. WHO menetapkan efikasi satu vaksin itu dinyatakan bagus kalau di atas 50%. Di atas 50. Jadi 65,3 itu sudah bagus sudah sekali. Di atas standar ya. Di atas ada yang bilang kok proteksinya cuma 65,3. Betul. Kayaknya sedikit, kenapa nggak 100? Enggak. Ya. Wajar ya, masyarakat pasti tanyanya kayak gitu ya, wajar pasti. Di atas 50 itu sudah tergolong bagus ya. Ini kan efikasi, bukan keefektifan lain. Makanya tadi saya jelaskan efikasi itu kayak satu populasi itu tergantung dari kepadatan penduduk,
taat atau tidaknya mereka sama prokes, macam-macam. Gitu. Semakin taat berarti efikasi kemungkinan pasti akan naik ya. Naik atau semakin jarang jumlah penduduknya, Oh. tinggalnya makin jauh-jauh, kan Oke. pasti sedikit yang tertular. Oke. Nah, ketika dicoba dengan vaksin itu pasti efikasinya tinggi. Pasti naik ya. Makanya sekarang pemerintah lagi gencar-gencarin nggak boleh terlalu berkumpul, Ya, menghindari kerumunan jadinya ya. Ya, betul. Saya mau tanyain, kalau teman-teman yang sudah kena, Heeh. yang sudah kena COVID kan banyak nih kita mendengar, bukan hanya teman sih, saudara saya juga banyak yang kena juga kan. Apakah mereka juga berhak terima vaksin atau gimana? Atau nggak ya. usah kayak Ya, gitu dok? Jadi kan waktu pemberian waktu vaksin Sinovac ini diedarkan sama pemerintah kan, pemerintah juga mengeluarkan catatan untuk siapa-siapa saja yang tidak boleh menerima vaksin. Menerima vaksin. Ya, bahasa kedokterannya kontraindikasi. Bahasa ilmiah ya itu ya. Ya, jadi kontraindikasi. Kita orang awam bablas. Ya, yang tidak boleh divaksin Oke. itu orang yang sudah pernah kena COVID. Oke. Kenapa? Kok orang yang sudah pernah nggak boleh? Karena sudah terbentuk antibodi. Otomatis itu. Otomatis kan dia sudah kenal sama virus Oh, COVID-nya kan. oke. Dia sudah pernah terpapar, masuk ke dalam badannya terinfeksi, antibodinya sudah terbentuk, sudah kenal. Nah, vaksin ini kan yang tadi saya cerita, dia kan untuk orang yang belum pernah pertama kali dimasukin supaya kenal. Oh, Antibodinya oke. kenal. Tapi yang dimasukin itu yang sudah mati atau sudah dilemahkan, inactivated. Nah, makanya biarpun dimasukin dia nggak bakal jadi bahaya dalam tubuh. Tubuh ya, oke. Kayak kotomi, saya masukin perang sama orang tapi saya lemahkan dulu kotominya biar musuhnya tuh kenal aja dulu sama kotomi, mukanya tuh yang kayak begini. Tapi kotomi nggak bisa membahayakan mereka karena sudah saya lemahkan. Kayak gitu. Nah, jadi kontraindikasi pertama yang tidak boleh itu yang sudah kena. Oke. Lalu ibu hamil. Ibu yang sedang hamil berarti? Ya, ibu sedang hamil. Waktu awal sama ibu menyusui. Menyusui. Tapi Oke. sekarang ibu menyusui sudah boleh karena penelitiannya sudah keluar. Oh. Terus lagi punya penyakit penyerta. Contohnya contohnya? kanker, jantung, hipertensi. Nah, gitu-gitu tuh yang nggak boleh divaksin. Alasannya apa itu, Dok? Alasannya karena belum ada jurnal penelitian efek vaksin ini ketika diberikan pada orang-orang dengan penyakit penyerta ini. Oh, Jadi karena belum ada penelitian itu, mereka tidak mau ambil risiko. Mending mereka tidak usah dulu. Kan masih banyak juga orang yang perlu kita vaksin. Dengan banyak orang yang sudah divaksin, nanti bisa terbentuk imunitas keseluruhan. Jadi orang yang tidak divaksin pun ini mereka tidak akan tertular karena orang-orang ini kan sudah tidak menularkan lagi. Sudah nggak menularkan lagi, Ya, betul. daripada resiko kita kasih mereka sedangkan tidak ada penelitian bahwa bagaimana vaksin itu bila masuk ke dalam orang yang punya hipertensi, orang yang punya jantung, itu maksudnya. Nah, karena begini, corona ini, COVID-19 ini penyakit baru. Ya, sangat bukan baru sih. penyakit yang sudah ada 10 tahun lalu. Itu kita sekarang sudah canggih. Kalau dia sudah kena 10 tahun lalu, kita udah tahu nih obat mana yang cocok. Vaksin sudah tersedia dari awal kita kena. Terus sudah ada penelitian hipertensi boleh nggak, jantung boleh nggak divaksin, betul. obat yang mantapnya apa. Betul. Ini kan sampai sekarang ini semua bersifat eksperimental. Oke. Obat-obatan yang diberikan di rumah sakit pun terhadap pasien COVID-19 itu semua sifatnya eksperimental. Tidak ada jurnal resminya karena baru ini Ya, kan karena tergolong baru, betul, baru tahun Makanya lalu. dicoba dulu, oh ternyata ini efektif, kita pakai dulu ke pasien ini. Obat A, obat B, obat C kita pakai. Nah, seiring jalan itu diobservasi terus. Oh, nanti ketemu lagi obat baru, coba ini lagi. Oh, ternyata bagus, diobservasi lagi, dilihat lagi. Begitu. Makanya Kotomi perhatikan banyak sekali berubah-berubah update. Iya, benar. WHO awalnya kan bilang yang boleh pakai masker hanya yang sakit. Iya, awalnya dulu ya, Aturannya. betul. Bahkan saya pun edukasi di awal-awal itu masih ada di YouTube tuh. Maret ya? Maret awal kita April. kena. Maret April, oke. Ya, tapi habis itu WHO rubah, tidak. Yang efektif itu semua pakai. Ya itu wajar. Kita nggak usah bilang kok berubah-berubah kita bingung. Bukan, ini karena penyakitnya baru. Sehingga terapi penata laksanaan terhadap penyakit ini juga eksperimental. Nah, diobservasi, dilihat mana yang terbaru, yang terbaik, itu yang diterapin itu jadinya. yang akhirnya diambil. Ternyata datang lagi teknik baru yang tidak apa-apa. Dunia kedokteran itu memang selalu berkembang. Lihat betul. alat-alat kedokteran
awalnya cuma pakai pisau bedah, Betul, nanti betul. komputer, nanti pakai laser, Pakai laser ya, nanti ya, pakai ya. gelombang suara. Nah, Oh, memang seperti oke. itu. Dulu kan masker scuba boleh. Ya, Ingat ya, nggak masker betul, yang betul, betul. apa tuh yang bahannya model kayak kalau spon, kayak gini nih. bahan kayak gini sama kayak apa ya? Baju renang ya? Ya, kayak gitu. Ya, oke. Akhirnya kan nggak boleh. Mhm. Sekarang WHO bilang scuba udah nggak boleh karena dia nggak bisa menyaring partikel Partikel yang kecil ya. Ukuran virus Mikro itu, kecil ya, banget ya. tetap bisa masuk. Jadi standarnya ya yang seperti apa itu masker yang Masker medis, masker medis yang kayak Kotomi pakai KN95. Kalau di rumah sakit dokter dan perawat pakainya yang N95. Kalau itu N. KN9 itu KN. AK-nya. Oke. Nah, kalau N95 lebih kedap lagi yang bulat tuh. Oke, yang bulat begini bulat nih. gitu. Oke. Ya. Itu N95. Itu N95. Jadi ya itu, makanya kita harus selalu mengikuti perkembangan. Perkembangan, Kita betul. ambil sumbernya dari WHO sama dari Kemenkes, turunannya kan ke Kemenkes. Kemenkes ya. Kemenkes RI, Republik Indonesia. Jadi nggak usah terlalu banyak dapat WA dari teman. Iya, 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 Obat iya. ini ampuh mujarab. Nanti ada minyak kayu putih, bawang putih. Iya, Ya. saya sempat. Minyak kayu putih dihirup gimana, coy? Ada bener gak sih yang katanya minyak kayu putih diolesin di hidung lah atau diminum lah kayak gitu? Saya takut sendiri, ini bener nggak? Terus kalau kenapa gimana, Kalau coba? begitu berarti semua orang sudah bebas dari corona, tinggal colok minyak kayu Iya putih kan, aja. bener ya, iya dok ya kan ada yang Iya. bilang dioles, dicolokin di hidung Colok, gitu loh. dihirup lah, diminum lah. Diminum betul. Enggak lah, COVID itu virus itu self-limiting disease. Dia bisa mati sendiri manakala daya tahan tubuh kita bagus. Oke. Jadi obat-obatan itu intinya yang meningkatkan daya tahan tubuh aja. Mhm. Banyak yang tanya saya, dok kalau saya makan pisang sama apel bisa? Pisang sama apel bisa ningkatin imun tubuh nggak? Bisa, ya udah bisa. Pokoknya semua yang bisa ningkatin imun tubuh pasti bisa untuk melawan COVID. Tapi Membantu ngelawan, Tapi- betul. Tapi kan kita nggak tahu seberapa banyak virus yang kita hirup. Betul. Terus seberapa kuat virus yang kita hirup. Contoh virus yang kita hirup, load virus terhadap badan kita ini contoh cuma dikit lah. Kita kehirup virus cuma berapa ratus gitu ya. Tapi yang masuk itu kebetulan yang ganas-ganas. Nah, kan bisa juga tetap kena. Betul. Makanya itu tergantung dari load virus banyak atau sedikit, jenis virusnya, maksudnya keganasannya, terus daya tahan tubuh kita. Jadi semua makanan, minuman itu membantu meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, vitamin juga banyak Vitamin yang tanya. juga ya. Vitamin juga banyak yang tanya vitamin apa. Kalau saya gak usah banyak-banyak. Vitaminnya tuh vitamin C, Vitamin C, vitamin D, sama D. zinc. Singsat besi berarti. Tiga itu aja cukup. Mereknya apa? Mereknya terserah. Apa aja ya. Apa aja. Pokoknya tanya nanti di apotik apa. Ada vitamin apa yang mengandung vitamin C, vitamin D, Vitamin C, dan vitamin D, zinc. zinc. Nah, Oke. Kadang-kadang vitamin C sama zinc ini sering banyak yang dia vitaminnya satu merek, dia sudah mengandung dua ini kan malah enak. Oke. Tinggal cari yang vitamin Yang D. D-nya. Ya. Kayak gitu cukup, nggak usah. Cukup ya, nggak perlu yang obat aneh-aneh. Karena dok mau tanya, kan sekarang masyarakat suruh melakukan protokol kesehatan 3M nih, apa menjaga jarak, mencuci tangan, dan masker, menggunakan masker. Nah, masyarakat sudah lakukan hal itu. Ya. Terus kira-kira kalau pemerintah ini secara garis besar mendukungnya apa nih, melakukan apa begitu loh Ya, jadi untuk setelah memang 3M itu yang dilakukan masyarakat. masyarakat Diminta, harus melakukan kan? itu diminta. Oke. Sekarang ini sudah ditambah menghindari kerumunan, sudah jadi 5M, ada yang 6M, jadi melakukan olahraga, pokoknya macam-macam Ditambahin lah. M terus pokoknya. Tambahin, ya. Pokoknya kan baik kan, positif ya jadinya. Tapi intinya bahwa masyarakat diminta melakukan protokol kesehatan, pemerintah juga harus melakukan tugasnya. Oke. Pemerintah itu secara garis besar melakukan 3T. Sekarang 3T. tambah vaksinasi. 3T tambah vaksinasi. 3T tambah Ya, vaksinasi. 3T itu testing, Testing, tracing, tracing. treatment. Oke, treatment. Saya jelaskan nih. Testing ini untuk mengetahui mana yang positif atau mana yang negatif. Orang masyarakat tuh mendiagnosa. Oke. Tracing ini untuk melacak. Oke. Jadi misalkan dia udah positif, dia sebelumnya ketemu siapa aja. Itu masuk tugas pemerintah, namanya tracing. Oh, itu tugasnya pemerintah ya? Tugasnya dong. Kalau Kotomi positif, Kotomi harus didatangi lapor diri, misalkan lapor diri ke Dinkes, Dinkes harus telusuri. Kotomi ini Sudah ketemu siapa aja nih? kemarin dari mana? Oke. Ada rapat
sama siapa aja, makan di mana aja gitu. Itu tugas pemerintah, tracing. Yang terakhir treatment pengobatan. Nah, jadi kalau pasien sudah positif, apa yang dilakukan pemerintah? Menyediakan fasilitas kesehatan, itu masuk treatment. Menyediakan tempat tidur yang cukup, menyediakan obat-obatan, itu masuk treatment. Nah, yang saya mau bilang, kita di Indonesia tuh, pemerintah tuh masih banyak berkutat di treatment. Ya kan, kalau ketemu lihat menambah ini, menyediakan obat termasuk di NTT, tapi kita lupa bahwa testing dan tracing kita ini harus diperkuat. Karena manakala testing dan tracing kita diperkuat, treatmentnya ini jadi nggak bakal banyak. Ya. Karena treatment itu, pengobatan itu adalah hasil akhir dari Terakhir ya jadinya ya. hasil dari testing dan tracing yang berjalan kurang baik. Nanti treatment kita pasti meningkat. Nah, pemerintah sudah bagus. Saya melihat sudah berusaha melakukan yang terbaik. Cuma kan kita memberi masukan itu perlu. Betul. Ya kan? Menurut saya, testing dan tracingnya itu juga harus diperkuat. Caranya gimana testing dan tracing diperkuat? Perbanyak pemeriksaan swab antigen. Kalau bisa puskesmasmu tuh bisa swab antigen. Ya kan, pemerintah itu kan bagian dari testing dan tracing. Iya. Tes dan melacak siapa aja. Terus memperkuat, kita punya laboratorium di NTT ini punya lab biokesmas. Biokesmas, oke. Lab biomolekuler kesehatan masyarakat. Itu masyarakat kumpul uang swadaya, ya, dapat bantuan sedikit dari pemerintah, mereka membuat lab ini. Ini harus diperkuat supaya mereka bisa bantu testing. Mereka bisa mencapai 1.000 orang per hari kapasitas testing. Kapasitasnya ya. Mentesting orang itu, sampel itu diolah itu bisa 1.000 sebenarnya. Tapi mereka butuh support dari pemerintah. Lalu banyak, misalkan kota kabupaten yang dekat, yang satu daratan. Misalkan daratan timur, harus punya lab PCR sendiri, jangan semua bertumpuk ke RSU, ke provinsi. Ya kan? Betul, misalkan Sumba, buat lab PCR sendiri, ya kan? Misalkan Pulau Alor, buat sendiri. Itu jadi kota kabupaten yang satu daratan, mereka kalau bisa punya lab PCR sendiri. Kan anggaran tuh kan ada dari pemerintah pusat daerah ya? sendiri. Oh, daerah ya. Daerah dari kabupaten sendiri. Nanti kan bisa pemerintah provinsi bantu, kabupaten urunan patungan, nanti minta bantuan juga dari pusat APBN. Jadi asal ada kemauan untuk membuat lab PCR itu di setiap kota kabupaten yang berdekat. Tidak usah masing-masing kabupaten satu PCR, terlalu sulit lah. Atau setiap rumah sakit bisa PCR, terlalu sulit, itu terlalu muluk-muluk. Tapi minimal kota dan kabupaten yang satu daratan, yang berdekatan, kalau bisa punya satu PCR, lab PCR. Sekarang ini kan semua bertumpu di RSU di kota Kupangnya ya, rumah sakit umumnya. Itu kan punya provinsi. Tapi sekarang udah baik lah, saya lihat rumah sakit kota sebentar lagi sudah RS Kota Eskalerik sebentar lagi sudah bisa PCR. Terus mobil PCR sudah datang. Sudah ada ya? Ya sudah. Semoga ini nanti bisa mengurai antrian masyarakat yang periksa PCR ini. Ya. No, efektifnya PCR sama saya tadi mau tanya juga. PCR sama antigen ya, benar ya? Swab antigen sama swab PCR. Itu kita masyarakat awam nih, kalau misalnya kita nggak berpergian kemana-mana, kita hanya di Kupang aja, tapi kita kepingin tahu sendiri, aku nih kena nggak? Padahal aku nggak ada gejala. Nah, itu lebih efektif yang mana? Yang ke antigennya atau ke PCR-nya? Ya. Gitu. Jadi gold standarnya untuk mendiagnosa itu paling bagusnya tetap PCR. PCR yang paling tinggi ya. Swab itu metodenya, pengambilan sampelnya itu swab. Swab itu yang berarti yang dicolok di tenggorokan, nasofaring kita bilangnya, dari hidung sampai ke belakang tenggorokan. Nah, itu metode itu namanya swab. Mesinnya namanya PCR. Jadi swab PCR itu yang paling bagus. Kalau swab antigen itu karena PCR-nya kita ini kan antri banyak, lama. Betul. Kita kalau PCR itu bisa dapat hasil 2 minggu sampai 3 minggu. Lama ya? Lama. Kalau kita positif, kita selama 2-3 minggu tuh udah jalan kemana-mana. Keliling kemana-mana, betul. Nah, jadi itulah kenapa swab antigen ini membantu. Nah, kalau kita pakai swab antigen yang bagus, yang standar WHO, yang memang sudah digunakan, terbukti akurasinya tinggi. Contoh nih ada antigen yang namanya Panbio, mereknya Ebot, Panbio. Ebot. Itu kan efektivitasnya tinggi. Itu biasanya
kalau sudah positif dengan swab antigen, biasa kita buktikan dengan PCR juga pasti positif. Pasti positif itu ya. Ya.